Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberi taufiknya untuk kita bisa meneruskan apa yang telah kita pelajari dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai bentuk hidayah, sebagai bentuk petunjuk di dalam perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang perjalanan Ashabul Kahfi, bagaimana mereka berusaha menyelamatkan iman mereka dan agama mereka, dan mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pun keluar dari kampungnya dan keluar dari negerinya untuk bersembunyi di sebuah gua. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada mereka serta memberikan pertolongan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan rahmatnya kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Dan inilah yang sering kita dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita di dalam cerita surat Al-Kahfi ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Itu karena mereka menjaga iman. Karena mereka menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dijaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-17, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Dzalika min ayatillah may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida, kata Allah. Di ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala mulai merinci, mulai memberikan penjelasan kepada kita bagaimana Ashabul Kahfi itu kok bisa tidur sampai sebegitu lamanya, 300 tahun lebih. Dan ketika mereka bangun, jasad-jasad mereka pun gak rusak. Dan ini secara nalar manusia yang mustahil kan? Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang qadirun ala kulli syai', yang Allah Subhanahu wa taala mampu atas segala sesuatu, ini sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tarasy syamsa, dan engkau melihat matahari. Ittala'at, ketika matahari tersebut terbit, tazawaru an kahfihim dzatal yamin, maka matahari tersebut apa? Condong dari gua-gua mereka itu dzatal yamin, yaitu ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, dan apabila matahari tersebut tenggelam, gharabat taqriduhum dzatas shimal ay tatrukuhum, yaitu apa? Meninggalkan mereka dari arah kiri. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka yaitu Ashabul Kahfi berada di dalam gua tersebut. Dzalika min ayatillah, maka itu semua adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtad, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan petunjuk, fahuwal muhtad, dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberi petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka dia tidak akan pernah mendapatkan seseorang yang bisa menolong dan seseorang yang bisa memberikan apa? Petunjuk. Di dalam ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ai hafizahumullahu minasyamsi, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari yang namanya matahari. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya gua mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk mereka, disebutkan mulut gua itu menghadap ke arah shimal, menghadap ke arah utara. Sehingga ketika matahari itu terbit dari arah timur, itu sinarnya di sebelah kanan gua. Dan ketika matahari itu tenggelam, maka sinarnya dari arah kiri gua. Dan mereka berada di dalam gua tersebut. Mereka berada di dalam gua tersebut. Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan hafidhahumullahu minasyams fayassara lahum gharan ittala'atis syamsu tamilu anhu yamina. Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka untuk mendapatkan gua yang apabila matahari itu terbit, maka sinarnya pun hanya melewati sebelah kanannya. Wa inda ghurubiha tamilu anhu shimalan, dan apabila matahari itu tenggelam, maka matahari atau sinar matahari tersebut condong ke arah kirinya. Fala yanaluhum harraha fatufsidu abdanuhum biha, maka mereka tidak pernah mendapatkan panasnya matahari sehingga apa? Badan mereka rusak. Sehingga badan mereka rusak. Tapi mereka masih bisa mendapatkan sinar matahari, tapi nggak langsung. Dan inilah termasuk diantara apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka apa? Wahum fi fajwatin min. Mereka itu berada di dalam gua. Dan di dalam gua fahum fi fajwatin min ay
makanun muttasi', yaitu tempat yang sangat luas. Wa dzalika liyutriqahum al-hawa'u wan nasim, supaya apa? Mereka mendapatkan yang namanya apa? Udara di dalam gua tersebut. Wa yazulu anhum al-wahm wa ta'adzi bil makani dhayyq, dan tidak menimpa mereka apa? Sesuatu yang bisa merusak badan mereka karena udaranya ada. Kemudian sinar mataharinya juga enggak langsung kepada mereka. Khususan ma'atulil makth. Terkhusus apa? Terkhusus dengan lamanya mereka tinggal di dalam gua tersebut. Ini termasuk diantara apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dzalika min ayatillah. Itu semua dari tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka keluar dari kaumnya, dan bagaimana mereka dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala gua, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi mereka untuk mendapatkan gua yang pas buat persembunyian mereka. Ini semua apa? Taisir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah itu kalau mau mentakdirkan sesuatu, jalan-jalannya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau dapat rezeki, enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala langsung nurunkan apa? Nurunkan uang langsung jeblek sak karung, enggak mungkin, Pak. Tapi ya, Pak, Allah Subhanahu wa taala kalau mau mentakdirkan sesuatu, ditakdirkan, dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sebab-sebabnya itu dimudahkan, dan itu sunnah kauniyahnya Allah. Allah Subhanahu wa taala begitu hikmah di dalam memberikan sesuatu. Terkadang kita kalau mau mendapatkan sesuatu, subhanallah, dipertemukan dengan teman lama, ngobrol, tiba-tiba apa? Ngobrolin bisnis. Oh iya, cocok. Jalannya rezekinya dari situ. Ya kan? Terkadang kita mau dapat jodoh, kita jalan-jalan ketemu sama orang tua, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian setelah itu apa? Ditawarin anaknya. Itulah seseorang itu kalau mau mendapatkan apa? Mendapatkan sesuatu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalannya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalannya. Sama Ashabul Kahfi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mau menolong mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan bagi mereka untuk mendapatkan gua yang munasib bagi mereka, yang cocok bagi mereka. Dan ini adalah merupakan apa? Tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita supaya kita mau berpikir. Makanya ketika kita belajar nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Masih ingat ya, Bapak-bapak, pas waktu kita belajar Al-Latif. Saya pernah menyampaikan, kalau tidak salah saya katakan, tidak ada sesuatu di dunia ini yang apa? Tiba-tiba, kebetulan, tidak ada. Karena apa? Pada hakikatnya Maha Latifnya Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan jalan kepada kita tanpa kita sadari. Makanya tidak ada di dunia ini sesuatu yang kebetulan. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika min ayatillah addalah ala qudratihi wa rahmatihi bihim. Yang menunjukkan apa? Atas maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa ijabati du'aihim wa hidayatihim hatta fi hadhil umur. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka sampai di dalam permasalahan apa? Memilih gua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan petunjuk pada orang tersebut, maka memang Allah Subhanahu wa taala fahuwal muhtad. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha memberi petunjuk. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Kebutuhan kita, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kebutuhan kita kepada yang namanya hidayah, kepada yang namanya bimbingan Allah Subhanahu wa taala itu harus terus-menerus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita nggak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan terombang-ambing dengan banyaknya fitnah ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen mendapatkan Abu Thalib mendapatkan apa? Hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau Muhammad enggak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau cintai. Abu Thalib dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib itu mendapatkan hidayah, sampai di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan mengatakan, "Ya ammi, qul kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, katakanlah sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut saya punya dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan hidayah. Kurang apa penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Thalib? Sampai Abu Thalib mengatakan apa? Inni a'lamu anna dina Muhammadin khairu dinil bariyah. Saya tahu sebaik-baik agama di muka bumi ini ya agamanya Muhammad. Ponakannya sendiri yang membawa risalah, penjelasannya Rasulullah kurang fasahah seperti apa. Tapi hidayah tetap hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ketika kita berada di hidayah seperti ini, kita dimudahkan untuk kenal sunnah, dimudahkan untuk tadabbur, dimudahkan untuk kita apa? Mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, minta terus ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya terus berada di atas agama. Nabi Yusuf alaihi salam pun berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Siapa yang rasa aman dengan yang namanya hidayah? Diceritakan gurunya Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menghabiskan umurnya, Syekh Al-Qusaini disebutkan namanya kalau nggak salah. Beliau menghabiskan umurnya untuk thalabatul ilm. Dihabiskan umurnya untuk mengajar. Dihabiskan umurnya untuk menulis kebaikan-kebaikan. Tapi apa? Itulah hidayah. Di akhir hidupnya justru menjadi orang yang mulhid, yang nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang alim, seorang ulama yang dulunya dihabiskan umurnya untuk talabul ilmi, untuk dia mengajarkan ilmu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin cabut hidayah dari seseorang, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang Yahudi, mereka adalah senior kita di dalam hidayah. Mereka adalah senior kita di dalam hidayah. Kitab mereka punya Taurat. Mereka diturunkan juga Injil kepada orang-orang Bani Israel. Nabi mereka punya enggak? Banyak nabi mereka. Nabi kita Nabi Muhammad, satu. Setiap mereka nabi meninggal diutus nabi, nabi meninggal diutus nabi oleh mereka. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan perjalanan orang-orang Yahudi dalam surat Al-A'raf, kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina." Bacakanlah Muhammad kepada umatmu. Ini kita harus pasang nih telinga-telinga kita, karena Rasulullah diperintahkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada umatmu. Tentang apa? Naba'al ladzi atainahu ayatina. Tentang kabar orang-orang yang telah kami beri ayat-ayat kami, paham dengan ayat kami. Sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan mereka? Fansalakha minha. Tapi orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah tadi, sudah sering mendengar ayat, sudah kenal dengan Nabi, fansalakha minha. Mereka melepaskan diri dari ayat-ayat kami. Sudah dapat hidayah. Sampai Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau menafsirkan fansalakha minha kan khala'a minat thawb, seperti mereka melepaskan baju mereka. Hidayah seperti halnya baju dilepaskan sama mereka. Kenapa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala,
ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-A'raf tersebut, naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha, sebabnya fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Karena mereka mengikuti syaitan sehingga mereka menjadi orang-orang yang gawin, orang-orang yang sesat, yang enggak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka mengikuti syaitan, apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau mau, kami angkat kok derajat mereka dengan ayat-ayat itu. Tapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Dua hal yang mereka ikuti. Yaitu apa? Terlalu cinta terhadap dunia. Akhlada ilal ard. Cinta terhadap dunianya luar biasa. Kemudian apa? Wattaba'a hawa. Mengikuti hawa nafsunya. Cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu ini adalah merupakan apa? Jurusnya setan, Pak. Dengan dua hal ini akhirnya apa? Setan mengambil seseorang tersebut yang punya ayat, punya dalil, punya ayat, kenal Al-Quran, kenal orang-orang Bani Israel, kenal Taurat, mereka kenal Nabi, tapi karena mereka terlalu cinta terhadap dunia, akhirnya mereka mengikuti hawa nafsunya. Setan mengambil mereka, ayo mengikuti jalan setan. Akhirnya apa? Fakana minal ghawin. Akhirnya menjadi orang yang menyimpang. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Wa may yahdillah fahuwal muhtadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi petunjuk. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Dan kalau seseorang itu sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan wali, gak akan pernah mendapatkan orang yang bisa menolong, dan tidak akan pernah mendapatkan mursyid, orang yang memberikan petunjuk. Kenapa? Terus ditutup kupingnya. Ditutup kupingnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau dinasehati, dia mau diberi petunjuk oleh orang, dibimbing oleh orang, dia ngerasa gak mau. Dia gak mau. Itulah kalau orang sudah mau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma zagu azaghallahu qulubahum." Tatkala hati seseorang itu sudah mulai belok, azaghallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala akan palingkan sejauh-jauhnya. Dan itu juga yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya. Kalau enggak salah di dalam surat Al-Jathiyah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi," kata Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian tidak melihat orang-orang yang mereka apa? Mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya dijadikan ilah. Hawa nafsunya selalu diikuti. Hawa nafsunya selalu menjadi sesuatu yang utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, adallahu Allahu ala ilmin. Allah sesatkan mereka di atas ilmu, bukan di atas kejahilan, di atas ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah sesatkan di atas ilmu, akhirnya apa? Khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya. Tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Nas'alullaha al-afiyah. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hidayah itu mahal. Hidayah itu adalah sesuatu yang mahal. Kalau kita sekarang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, dan kita sekarang lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, dijaga. Harus kita jaga. Dan untuk menjaga hidayah ini, ya butuh perang kita sama setan. Butuh perang dengan setan. Karena setan enggak senang seorang itu dapat hidayah. Setan selalu mengajak, ngawi-ngawi kan seperti itu. Untuk jalan kepada mereka, Pak, kira-kira Pak, Bapak punya sesuatu yang istimewa, terus ada yang mau mencuri sesuatu yang istimewa tersebut, Bapak temenan sama dia. Yang ada masuk rumah aja enggak, ketemu, lihat mukanya aja, kalau bisa Pak, enggak usah, kan seperti itu. Ini sesuatu yang membahayakan bagi saya. Tapi terkadang kita itu enggak ngerasa kalau hidayah ini mahal. Akhirnya apa? Sama setan peluk-pelukan, ahlan wa sahlan. Sama setan gandengan. Diajak ngikuti hawa nafsu juga masih ngikut. Nah, inilah ikhwani wa akhwati fillah rahimani
wa rahimakumullahu jami'an. Setan sendiri sudah mengatakan, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi izzatika la uwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, saya sesatkan mereka semua. Saya akan datangi dari arah depan, dari arah kanan, arah kiri, arah belakang. Semua akan didatangi oleh setan. Makanya kita harus perang sama setan itu, kita harus nabuh gedang perang itu. Mereka sendiri sudah ngajak perang, masa kita terus ngajak temenan? Ini ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Syaikh rahimahullah taala mengatakan, may yahdillahu fahuwal muhtadi, ay la sabila ila nailil hidayah illa minallah. Tidak ada seseorang yang bisa mendapatkan hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal hadi. Dialah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberi petunjuk. Al-mursyid, yang membimbing, yang memberikan arahan lima salihid darain, untuk kebaikan dua negeri kita, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Kalau seseorang itu mau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gak akan pernah mendapatkan orang yang bisa menolong dan memberikan arahan. La tajidu man yatawallahu wa yudabbiruhu. Engkau gak akan pernah mendapatkan orang yang menolong, yang mengatur, yang membimbing. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kita lihat saja, sebenarnya mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu luar biasa pengaruhnya di dalam perjalanan kita. Orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, dan orang-orang yang mereka bertemu dengan Rasulullah, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak berikan hidayah, bagaimana mereka? Justru malah benci, justru malah kurang fasahah bagaimana, kurang lembut bagaimana, akhlaknya Rasulullah kurang seperti apa kepada mereka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Fathu Makkah, Rasulullah mampu untuk membalas dendam kan? Di Fathu Makkah Rasulullah mampu untuk membinasakan mereka semua. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Antum tulaqa, kalian semua bebas. Padahal dulu Rasulullah apa? Ya disiksa, ya Rasulullah dihajar, Rasulullah diusir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Makkah, antum tulaqa. Tapi orang-orang yang tidak bisa melihat hal tersebut, ditutup hidayah bagi mereka, ya tetap enggak masuk Islam. Maka kalau orang mau disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidu man yatawallahu, enggak akan mendapatkan orang yang akan menolong mereka. Wa yudabbiruhu ala ma fihi salahuhu, terhadap kebaikan dia. Wala yurshiduhu ilal khairi wal falah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kebaikan dan kemenangan. Li'annallaha qad hakama alaihi bid-dhalal wala radda li hukmi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bagi mereka kesesatan, dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat orang-orang yang mereka berada di atas jalan kesesatan, bagaimana sikap kita? Terkadang kita melihat orang yang sesat itu isinya cuma dengki terus, kesel terus, ini dolal, ini dolal, cuma seperti itu terus. Yang harus kita pahami, kalau kita melihat orang yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan hidayah kepada mereka, di dalam orang yang sesat itu ada qada dan qadarnya Allah enggak? Ada. Yang mengharuskan bagi kita untuk apa? Untuk ridho. Ya sudah, itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sana ada syariat yang mewajibkan kita untuk apa? Untuk membimbing mereka. Untuk memberikan hidayah kepada mereka, ada syariat untuk kita memberikan petunjuk kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau Muhammad bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Di satu sisi kita harus tahu itu sudah qada dan qadarnya Allah. Dan di satu sisi kita disuruh untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Makanya apa? Ketika seseorang kita ngajari orang yang maaf sesat seumpamanya, mengajari orang yang dia belum kenal agama, jangan pernah putus asa. Terus kita ajari, terus kita ajari, terus kita ajari. Orang tersebut gak nerima, ya jangan marah-marah, Pak. Terkadang antum sudah tak kasih tahu bener, gak mau nerima, yus terserah, bukan seperti itu. Tapi ya Pak, terus dari sisi syariatnya kita disuruh untuk berdakwah, disuruh untuk lemah lembut,
Disuruh untuk kita mengajak, membimbing dengan cara yang benar. Tapi di sisi yang lain, ketika dia nggak nerima, itu kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala dan kodarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Ketika kita berdakwah, ketika kita ngajari, tapi dia kok nggak benar-benar, kita nggak marah-marah, kita nggak kesel hatinya. Kenapa? Ya kita tahu dari sisi ya Allah yang menakdirkan. Tapi dari sisi syariat kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk membimbing dan ngajari mereka dengan cara yang lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika kita ngelihat orang yang maaf mungkin tergelincir, wis terserah kono neroko kamu, kan seperti itu kadang orang ketika dakwahnya enggak diterima. Bukan seperti itu. Bagaimana kita lihat Rasulullah? Rasulullah ada juga yang enggak menerima dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah-marah? Enggak. Kenapa? Tahu itu kodok dan kodarnya Allah. Ketika Rasulullah dilempari di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua malaikat gunung. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disuruh untuk melemparkan gunung? Enggak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham. Itu kodok dan kodarnya Allah. Tapi saya wajib masih untuk berdakwah. Makanya Rasulullah masih mendoakan, semoga keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memahami mana qada dan qadar Allah dan bisa memahami mana wilayah yang saya harus lakukan. Ada wilayahnya Allah, ada wilayah yang dia lakukan. Wilayah yang kita bisa lakukan apa? Berdakwah. Wilayah yang kita bisa lakukan membimbing. Wilayah yang kita bisa lakukan mengarahkan dengan cara yang baik. Yang memberi hidayah, wilayahnya siapa? Wilayah kita apa wilayah Allah? Wilayah Allah yang memberi hidayah. Kalau seseorang paham, oh ini wilayah saya yang saya lakukan dan ini wilayah Allah yang Allah lakukan, orang itu tenang di dalam perjalanannya. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pembelajaran ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dzalika min ayatillah. Itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. May yahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, memang Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang memberi petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dan seseorang tersebut tidak akan pernah mendapatkan orang yang memberikan petunjuk. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan di ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, setelah mereka dijaga dari matahari, udaranya juga diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa tahsabuhum aiqadha wa hum ruqud. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Kalian menyangka, kalian mengira bahwasanya mereka itu bangun, aiqadan, enggak tidur, wa hum ruqud, padahal keadaan mereka itu dalam keadaan tidur. Ashabul Kahfi, kalau orang melihat, ya kan? Kalau Ashabul Kahfi menyangka bahwasanya mereka aiqadhan, mereka bangun, tapi pada hakikatnya tidur. Kebanyakan teman-teman di majelis ilmu kelihatannya bangun, tapi tidur. Kebalik ya Pak ya. Ashabul Kahfi ini kalian kira mereka bangun tapi tidur. Gitu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan apa? Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan badan mereka dzatal yamini wa dzatal shimal. Terkadang ambil kanan, ambil kiri. Allah Subhanahu Wa Taala enggak menyebutkan tidur tengkurap di atas badannya, enggak. Ini menunjukkan tidur yang sempurna itu ngadep kanan, kemudian apa? Setelah sebaliknya ngadep kiri. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian apa? Wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid, dan anjing mereka, yaitu kalb mereka, anjing mereka membentangkan kedua tangannya
basitun dhira'ihi bil wasit. Di depan pintu gua. Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Dan jika kamu menyaksikan atas mereka, lawallaita minhum, engkau akan berpaling dan melarikan diri dari mereka, firaran, akan lari. Wala mulita minhum ru'ba, dan engkau akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mereka rasa takut. Subhanallah, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ashabul Kahfi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi? Yang pertama, wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud. Engkau menyangka mereka bangun padahal mereka tidur. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Disebutkan mata mereka itu melek. Tidur tapi matanya itu apa? Terbuka. Tapi mereka tidur. Disebutkan seperti itu. Kenapa? Supaya matanya tidak rusak. Supaya matanya tidak rusak. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul menjaga mereka. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Apa yang beliau sampaikan? Tahsabuhum ayyuhan nadhiru ilaihim ka'annahum aiqad. Kalian mengira bahwasanya mereka itu adalah orang yang bangun. Walhalu annahum niyam, bahwasanya padahal hakikatnya mereka itu adalah tidur. Qala al-mufassirun, disebutkan oleh para mufassir, wa dzalika li anna a'yunahum munfatahah. Disebutkan oleh para mufassir karena mata-mata mereka itu munfatahah, terbuka. Ya kan? Terbuka. Li'alla tufsid, supaya enggak rusak. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan mereka tidur tapi mata mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan terbuka. Fannadhiru ilaihim yahsabuhum aiqadan, maka orang yang melihat mereka akan mengira bahwasanya mereka ini orang-orang yang bangun. Wahum rukud, padahal mereka orang yang apa? Orang yang tidur. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa enggak tidur dari melek? Enggak bisa ya, Pak. Ini subhanallah, memang ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan badannya ke arah kanan dan ke arah kiri. Ini termasuk juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aidan min hifdhihi li abdanihim. Dan ini kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap badan-badan mereka. Li annal arda min tabi'atiha aklul ajsami al-muttasilatu biha. Karena bumi kalau terus-terusan, coba kita ngelihat kan Pak, orang yang sakit saja setahun Pak gini Pak, ininya pasti apa? Tidak karu-karuan, kadang bisa membusuk kan seperti itu. Ini 300 tahun lebih Pak dalam keadaan tidur. Allah Subhanahu wa taala mampu enggak untuk menjaga mereka? Wis tak jaga, mereka badannya enggak rusak. Mampu Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala punya sunnah kauniyah. Ketika Allah pengen menakdirkan sesuatu, pasti ditakdirkan sebab-sebabnya tadi, seperti yang Anda sampaikan di awal. Allah mampu untuk menjaga Ashabul Kahfi enggak rusak matanya, enggak rusak badannya. Allah Maha mampu atas segala hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengen menjelaskan sebab akibat kepada kita, supaya kita juga belajar sebab akibat. Kita pengen imannya kayak Abu Bakar, enggak bisa mimpi. Harus ada sebab yang kita raih, yang kita kerjakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala pengen menjaga Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita sebab-sebabnya. Salah satunya apa? Nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kadang Allah Subhanahu wa taala balik ke kanan, kadang Allah Subhanahu wa taala balik ke kiri. Supaya apa? Supaya badannya tadi enggak rusak. Karena ketika seseorang itu nyambung dengan tanah itu secara tabiatnya disebutkan oleh Sa'di akan merusak. Fakana min qadarillah an qallabahum ala junubihim yaminan wa shimalan. Dengan takdirnya Allah bolak-balik. Ini menunjukkan kita harusnya dengan membaca ayat Al-Kahfi ini, ya Allah Maha menjaga. Kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala
Al-Hafidh, Allah Maha menjaga. Dan Rasulullah mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Kalau kita pengen mendapatkan penjagaan Allah, ya kita harus jaga iman kita. Kita harus jaga perintahnya Allah. Kita harus menjaga apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah begitu banyak di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita cerita bagaimana penjagaan Allah. Ini di dalam surat Al-Kahfi kita mendapatkan. Nanti di dalam surat At-Taubah kita mendapatkan bagaimana Allah menjaga Rasulullah dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. La tahzan innallaha ma'ana. Itu kan penjagaan Allah. Sehingga orang-orang musyrikin enggak dapatin Rasulullah, itu penjagaan Allah. Bagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh Sarqah bin Malik, kemudian apa? Kudanya masuk terus sampai terjatuh. Sarqah bin Malik cerdas, mengatakan apa? Enggak bisa saya jatuh kecuali ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada zat yang menjaga orang ini. Akhirnya apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana Abu Bakar bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dijaga dari api ketika dibakar. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dijaga dari Fir'aun. Ketika Nabi Musa dilempar saja ke sungai, bayi Nabi Musa bisa menjaga dirinya? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi Musa alaihissalam. Nah, ketika seseorang kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafidh, dan begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita tentang penjagaan Allah kepada orang-orang yang dijaga oleh Allah, harusnya kita yakin. Dan itu yang dilakukan oleh siapa? Ibunya siapa? Imam Ahmad. Ibunya Imam Ahmad. Imam Ahmad dari Irak, Pak, belajar. Ketika itu disuruh belajar ke Imam Syafi'i di kota Mekah. Ketika itu umurnya Imam Ahmad berapa? 12 tahun. Sama ibunya cuma dikasih kurang lebih 25 kik, yaitu potongan roti, disuruh berangkat dari Irak sampai Mekah sendirian. Tapi apa kata ibunya Imam Ahmad? Astaudiukallahu alladzi la tadhi'u wada'i'ahu. Saya titipkan engkau kepada zat yang apabila saya menitipkan, Allah enggak pernah menyia-nyiakan. Percaya dengan Al-Hafidh, kenal dengan Al-Hafidh. Dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad umur 12 tahun jalan dari Irak sampai ke kota Mekah. Sampai disebutkan Imam Ahmad hampir beberapa kali tersesat. Di situ penjagaan Allah Subhanahu wa taala nampak. Ada orang yang mengarahkan mau ke arah Mekah, ke arah sini. Ada terus seperti itu penjagaan Allah. Kita kadang lupa penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ngerasa apa? Ngerasa kita ini Masya Allah luar biasa, mobil istimewa, gitu kan, ABS-nya banyak, keluar rumah lupa untuk doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Padahal apa? Kalau seseorang berdoa Bismillah tawakkaltu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Ruzikta wa kufita wa hufit. Semuanya akan dijaga, dicukupi. Tapi kita lupa, ngerasa bahwasanya mobil wis canggih kan, ABS-nya banyak, remnya luar biasa, anti tergelincir, terlalu airbag kan seperti itu. Jadi sudah bergantung terhadap sesuatu yang dohir. Padahal apa? Penjagaan Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. Ketika kita mau tidur saja, kita lupa untuk melakukan sunnah-sunnah, ngeruqyah gitu kan, wudu, ya. Bersihkan kasur, kita kadang tidur blek-blek gitu aja kan. Nempel kasur langsung tidur, lupa dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lemahnya kita kenal dengan yang namanya Al-Hafidh. Ini Allah menunjukkan kepada kita. Bagaimana penjagaan Allah kepada Ashabul Kahfi? Menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala maha luar biasa. Kalau Allah mau jaga kita dari yang namanya keburukan, semuanya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan wa nuqallibuhum datal yamini wa datas shimal, dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala biqadri ma la tufsidul ardu ajsamahum. Supaya apa? Supaya tidak merusak, bumi itu tidak merusak jasad-jasad mereka. Wallahu ta'ala qadirun ala hifdhihim minal ard. Allah mampu untuk menjaga Ashabul Kahfi ini dari dimakan bumi. Min ghairi taklibin, tanpa harus apa? Dibolak-balik. Walakinnahu ta'ala hakim. Allah Subhanahu wa taala punya nama yang lain, nama Al-Hakim, harus mendatangkan sebab.
Supaya terjadi musabbab, supaya terjadi hasil, itu ada didatangkan sebab. Itu maha hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Arada an tajriya sunnatahu fil qaul wa yarbitul asbaba bi musabbabatiha. Allah pengen mengikat nih loh. Kalau kamu pengen hasil ini, ada sebab seperti ini. Engkau pengen iman kayak Abu Bakar, perjalanannya juga harus kayak imannya Abu Bakar. Pengen imannya kayak Umar, perjalanannya harus seperti itu. Maka proses, istilahnya apa ya? Proses ya. Makanya jangan cuma ngelihat hasil, proses itu harus kita jalankan juga. Terkadang seseorang itu cuma pengen ngelihat prosesnya. Enak ya, Ustadz itu ngisi pengajian kayak ngono. Lihat prosesnya. Enak ya, orang itu kaya, hidupnya nyaman. Lihat prosesnya. Semua pasti berproses. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian disebutkan juga oleh para ulama hikmah dari dibolak-baliknya badan tadi, selain supaya nggak rusak, tawazunud dam. Disebutkan oleh para ulama tawazunud ad-dam, supaya darah itu juga tetap ngalir ke kanan. Jadi nggak darah ke kanan terus darahnya, enggak. Jadi tetap imbang darahnya, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Dan anjing mereka membentangkan tangannya di mulut gua, seakan-akan anjingnya memang menjaga mereka. Ai al qalbul ladzi kana ma'a ashabil kahfi asabahu ma asabahu minan naum. Mereka anjingnya juga tidur. Waqta hirasatihi, ketika anjing tersebut menjaga mereka. Fakana basitan dhira'ihi bil wasit ai albab. Jadi berada di pintu dan tertidur. Hada hifdhuhu minal ard. Ini semua penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari alam. Coba subhanallah. Penjagaan Allah matahari, udaranya, buminya, bagaimana Allah bolak-baliknya. Ini penjagaan Allah dari sisi alam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan penjagaan dari manusia. Lawit tolak ta'alaihim. Kalau ada orang mau masuk gua, lawallaita minhum firaro, kalian akan lari. Kenapa? Dilemparkan sama Allah rasa takut. Gua itu, orang ngelihat gua, mau masuk gua tersebut, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala mulita minhum rubbah. Dilemparkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan Allah kepada Ashabul Kahfi dari sisi apa? Manusia. Dari sisi alam sudah Allah Subhanahu wa taala jaga, dari sisi manusia juga Allah Subhanahu wa taala jaga. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjaga kita, untuk menolong kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Nusirtu birra'bi masirata syahrin." Saya itu ditolong oleh Allah. Ketika mau perang, sudah dilemparkan rasa takut kepada orang-orang kafir itu apa? Sebulan perjalanan. Jadi belum perang sudah dilemparkan rasa takut. Subhanallah. Ini kan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau mau menjaga ya seperti itu. Makanya kalau kita punya rumah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan rumah kita itu rumah yang berkah, ngaji, di dalamnya juga ada taklim, di dalamnya ada pengajaran, sering dibacakan Al-Quran, Allah mampu untuk menjaga. Maling mau masuk, dilemparkan rasa takut, mampu apa enggak Allah? Maha mampu, Pak. Maha mampu. Cuma kita pantas enggak ditolong oleh Allah? Kita pantas enggak untuk dijaga oleh Allah? Ini pertanyaannya. Kalau penjagaan Allah ada, pertolongan Allah ada, sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran dan sudah dibuktikan oleh orang-orang yang layak untuk mendapatkan pertolongan dan mendapatkan penjagaan. Kalau kita pengen dijaga, kita pengen ditolong oleh Allah, pantas nggak kita ditolong? Pantas nggak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang ditolong oleh Allah? Siapa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Wajib bagi kami, kata Allah, wajib bagi saya untuk menolong siapa? Orang-orang yang beriman. Iman kita sudah benar.
Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, "Fallahu khairu hafidhan wa huwa arhamur rahimin." Siapa yang dijaga oleh Allah? Nabi Yusuf. Bagaimana imannya Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana imannya Nabi Yakub alaihissalam? Makanya kehidupan kita, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu di dunia, di dalam perjalanan ini mantes ke awak, leung Jawa kan seperti itu, cuma memantaskan diri. Pantas nggak kita jadi hamba Allah? Pantas nggak kita menjadi orang yang ditolong oleh Allah? Pantas nggak kita menjadi orang yang dipilih sama Allah? Pantas nggak kita menjadi orang yang dijaga oleh Allah? Kita itu di dalam perjalanan ini cuma memantaskan diri. Supaya apa? Pantas jadi hamba Allah saja. Jadi hamba Allah yang taslim, yang tunduk, yang patuh, yang nerimo, yang subhanallah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kamu hambaku. Nikmat itu, Pak. Coba kalau kita baca dalam surat As-Saffat, bagaimana Allah mempersaksikan hamba-hambanya, innahu min ibadinal mu'minin, innahu min ibadinas sholihin. Dia adalah hambaku yang beriman, dia adalah hambaku yang soleh, dia adalah hambaku yang bertakwa. Nikmat. Kita semua mengharapkan itu. Kita di dunia ini cuma pengen disaksikan oleh Allah, kita jadi hamba, jadi budaknya Allah. Itu tujuan paling tingginya kita di dalam perjalanan kita jadi hamba Allah, Pak. Paling tingginya kita bukan jadi presiden, bukan jadi raja, bukan jadi menteri, bukan jadi apa. Itu mah rendahan semuanya. Rendahan semua itu, Pak. Yang paling tinggi kita jadi hamba Allah. Kita jadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, tingkatan paling tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah dengan menyebut hamba di dalam dua keadaan. Keadaan yang paling tinggi, dalam keadaan dinaikkan ke langit sama keadaan risalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Rasulullah senang dipanggil hamba, itu senang. Makanya ketika ada orang yang muji Rasulullah berlebih-lebihan, apa kata Rasulullah? La tatruni kama atratin nasara. Jangan kau melebih-lebihi kalau memanggil ana. Tapi apa? Innama ana abdun, kata Rasulullah. Saya itu hamba Allah. Itu tingkatan paling tinggi bagi seorang hamba. Kita di dunia ini sampai kita mati bertemu dengan Allah, predikat kita diakui oleh Allah, abdun, kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ini predikat paling tinggi yang harus betul-betul kita menjadi cita-cita paling besar. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan wa amma hifdzuhum minal adamiyyin. Adapun penjagaan Allah dari anak Adam, yaitu apa? Fa akhbara annahu hamahum birra'b. Allah menjaga mereka dengan rasa takut. Mau masuk ke mulut buah sudah dilemparkan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi nasyarahu Allahu alaihim, yang Allah sebarkan kepada mereka. Falau ittala'a alaihim ahad. Kalau seandainya ada orang yang mau melihat, lam tala'a qalbuhu ru'ban, maka akan penuh rasa takut di dalam hatinya. Wa walla minhum firaran, hingga akhirnya akan apa? Lari dan berpaling. Wa hadzal ladzi aujaba ayyabqu kull hadhil muddah tawilah. Semua ini penjagaan Allah sehingga menjadikan mereka itu apa? Tinggal diam, bisa tidur dalam waktu yang lama. Wahum lam ya'thar alaihim ahad, gak ada yang ganggu, gak ada yang masuk. Ma'a qurbihim minal madinati jiddan, meskipun apa? Dekat dengan kota. Dari tempat larinya, dari tempat mereka mengingkari kesyirikan, itu tidak jauh goanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan. Wad dalilu ala qurbihim, yang menunjukkan bahwasanya itu dekat dari kota, yaitu apa? Annahum lamma istaiqadu, tatkala mereka bangun, mereka apa? Mengatakan nanti arsilu ahadahum, utus salah satu dari mereka untuk cari makanan. Ini menunjukkan kalau mereka ternyata dekat dengan kota yang mereka ingkari kesyirikan di dalamnya. Tapi apa? Tapi di sini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Al-Hafidh, Allah Subhanahu wa taala yang Maha menjaga, begitu luar biasa dikabarkan kepada kita supaya tumbuh keyakinan kita. Tinggal kita apa? Praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar enggak penjagaan kita Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah sedikit
Yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang ceritanya Ashabul Kahfi yang menjaga keimanan mereka dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Masih cerita Ashabul Kahfi. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.